Halo kelas, selamat berjumpa kembali di Labs Corner News Naturium Indonesia, media informasi yang selalu memberitakan hal-hal terkini seputar riset, inovasi, dan sains. Pada minggu ini, kami dari redaksi Labs Corner News Naturium Indonesia menghadirkan beberapa tajuk berita untuk Anda semua. Kesiagaan kita dalam menghadapi cuaca ekstrim masih terus diuji. Dari pesisir barat Aceh berpotensi adanya gelombang tinggi. Saat Aceh berjibaku dengan gelombang tinggi, di Toraja Utara menghadapi hujan es. Dan dari ibu kota Jakarta sendiri ditemukan bahwa varian virus COVID B117 sudah memasuki ibu kota Jakarta. Dan disinyalir bahwa COVID-19 akan menjadi penyakit yang bersifat endemik di Indonesia. Dan di luar dari itu semua, warganet dibuat geram dengan kelakuan salah seorang pengunjung Taman Safari Indonesia yang melemparkan botol sampah ke mulut kuda Nil. Lebih lengkapnya, kita saksikan mulai dari berita yang pertama. Mari kita pergi menuju ke penghujung barat Indonesia. Dilansir dari Kompas.tv, pada Minggu 7 Maret 2021, BMKG Belang Bintang Aceh mengimbau nelayan di pesisir Aceh untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai ketinggian hingga 2,5 meter. Hasil analisis BMKG, gelombang kategori tinggi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia ini disebabkan oleh sistem tekanan rendah dan pola angin. Pola angin di wilayah Indonesia bergerak dari utara ke timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 knot. Warga pesisir dan para nelayan diminta untuk tetap siaga hingga 10 Maret 2021. Ada beberapa daerah pesisir yang memang agak tinggi gelombangnya, itu 1,25 sampai dengan 2,5 meter, seperti di utara Sabang, kemudian di barat selatan untuk pesisir barat selatan sendiri, kemudian juga untuk Samudra Hindia bagian barat Aceh itu juga 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Dari ujung barat Indonesia kita bergerak ke pegunungan utara negeri ini. Melansir informasi dari makassar.tribunnews.com, warga Toraja Utara dihebohkan oleh penampakan matahari yang dianggap tidak biasa pada Sabtu, 6 Maret 2021. Matahari yang muncul di langit Toraja Utara tampak dilingkari cincin yang bulat sempurna. Beberapa jam setelah munculnya matahari cincin tersebut, langit Toraja Utara berubah menjadi mendung dan turunlah hujan es di Lakbo, Ketekesu, Sanggalangi, Tika, dan beberapa daerah lainnya di Toraja Utara. Hujan es berlangsung cukup lama, berkisar hingga 30 menit, diiringi angin kencang dan petir yang menggelegar. Menurut data catatan dari kontributor daerah karebatoraja.com, fenomena hujan es ini biasa terjadi di wilayah Toraja antara bulan Maret hingga bulan April. Biasanya terjadi pada siang atau sore hari. Hujan es ini selalu terjadi secara sporadis, tidak merata di semua tempat. Setelah mentelaah cuaca, kita beralih ke sektor kesehatan. Saling silang data informasi dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kembali terjadi mengenai sudah atau belumnya varian SARS-CoV-2 B117 masuk ke ibu kota Jakarta. Dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Balitbangkes Kemenkes bahwa terdapat varian COVID-19 dari area Jakarta. Menurutnya, 2 kasus Karawang dikategorikan sebagai kasus DKI karena pasien diisolasi di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta.
Sedangkan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa pihaknya baru mengidentifikasi 6 kasus mutasi virus corona asal Inggris tersebut, dengan rincian 2 kasus di Karawang, Jawa Barat, kemudian 4 kasus yang diketahui masing-masing terdiri dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Namun apapun itu, Naturium Indonesia mengingatkan jangan panik. Jangan mudah percaya pada simpang siur informasi, selalulah melakukan double check data terhadap setiap informasi yang Anda terima. Yang pasti B117 memang menular 70% lebih tinggi daripada varian lainnya. Namun ingat, varian ini tidak menimbulkan keparahan berlebih pada penderita. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M dan bijaklah dalam beraktivitas di luar ruang. Memasuki tahun 2021, kita bukan saja harus bersiap menghadapi varian baru B117, namun kita juga harus bersiap dengan adanya potensi bahwa COVID-19 yang sempat menjadi pandemik berubah menjadi penyakit berstatus endemik. Dilansir dari health.detik.com, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Tri Yunis Miko Wahyono menegaskan, COVID-19 ini mungkin saja menjadi endemik. Menurutnya, penyakit umumnya memang akan menjadi endemik dahulu dan tidak mungkin langsung benar-benar hilang. Suatu penyakit akan dikategorikan menjadi penyakit endemik saat suatu penyakit bersifat tetap dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Hal ini juga diyakini oleh pakar epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman. Ia sudah memprediksi COVID-19 akan menjadi penyakit endemik sejak Mei 2020 yang lalu. Dengan melihat perkembangan dan mutasi COVID saat ini, ia semakin yakin hal tersebut mungkin saja terjadi. Keinginan manusia untuk menghilangkan secara tuntas COVID-19 ini sulit. Kalau mengendalikan ya dalam status terkendali, iya, dan itulah sebabnya kenapa kecenderungannya nanti memang akan menjadi penyakit endemik. Kalau penyakit itu menjadi endemik, sebetulnya artinya ada pesan pentingnya begini, bahwa penyakit itu sudah tidak menjadi satu wabah raya. Itu kan kalau pandemi itu wabah raya. Satu itu, dia ada di sekitar kita seperti halnya flu itu, atau seperti halnya demam berdarah, TBC, malah itu penyakit endemi. Warganet dibuat sangat geram dengan kelakuan tak bertanggung jawab salah satu pengunjung Taman Rekreasi Wisata Taman Safari Indonesia yang melemparkan sampah botol plastik ke mulut seekor kudanil. Peristiwa tersebut diunggah pertama kali di Instagram Story Cynthia Siti CT. Dalam video berdurasi pendek tersebut terlihat sebuah mobil dengan nomor polisi D1581VN melintas di samping kudanil dan salah seorang penumpang mobil melemparkan sampah botol plastik ke dalam mulut kudanil. Saat berita ini diturunkan, pelaku berinisial K dengan usia 56 tahun sudah dibawa oleh pihak Taman Safari Indonesia ke Kepolisian Resor Bogor untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak kepolisian masih mengkaji mengenai penerapan pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap binatang pada kasus ini. Alam ini sudah begitu indah. Mari jaga dan rawat untuk kembali kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Karenanya mari lebih bijak dan bertanggung jawab pada alam dimanapun kita berada. Demikian yang dapat kami sajikan dari dapur redaksi Labs Corner News Naturium Indonesia. Sebelum saya undur diri,
Saya ingatkan bahwa pada akhir tayangan kami akan sajikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan akhir kata, saya beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan 5M, selalulah bijak dalam mengambil keputusan, selalulah bijak dalam melakukan kegiatan di luar ruang, dan teruslah mempelajari sains, karena bersama Naturium Indonesia, sains menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa. Secara umum, cuaca di wilayah Indonesia esok hari masih bervariasi. Monsun Asia masih cukup kuat dalam pembentukan pola cuaca di Indonesia. Potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang bersifat lokal terdapat di wilayah DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, sebagian besar Sulawesi kecuali Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan sampai jumpa.